Setelah kita melihat apa itu sistem persamaan linear dan bagaimana cara menyelesaikannya, sekarang kita ingin melihat berbagai aspek yang bisa terjadi dalam sistem persamaan linear, khususnya kita ingin melihat dari jawabnya, analisis jawab. Jadi untuk analisis jawab, kita akan melihat dua buah hal besar, yaitu tentang kewujudan atau eksistensi dari suatu jawab pada sistem persamaan linear. Setelah kita melihat eksistensinya, kita akan melihat ketunggalannya, apakah jawabnya tunggal atau banyak. Lalu kita akan melihat satu buah contoh kasus di mana kita punya SPL dengan matriks lengkapnya ini mengandung suatu parameter. Lalu kita ingin melihat analisis jawab dari hasil yang bergantung terhadap parameter tersebut. Pertama-tama kita akan melihat dari kewujudan jawab atau eksistensi jawab dari suatu SPL. Jadi di sini kewujudan jawab ini, sekali lagi ini adalah eksistensi, berarti berkaitan dengan ada atau tidak adanya suatu jawab dari suatu SPL. Kita bisa ketahui ini, sebenarnya kita sudah sempat lihat kasusnya di video sebelumnya, yaitu kita akan lakukan eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan pada matriks lengkap dari SPL yang bersangkutan. Kita lihat contohnya sebagai berikut. Jadi di sini, misalkan saya sudah punya SPL dengan matriks lengkapnya diberikan, ini. Lalu, tentunya kita ingin melakukan OBE untuk menentukan jawab dari SPL tersebut. Jadi kita akan lakukan OBE berikut. Kita akan mulai dengan mengeliminasi baris ketiga di sini. Kenapa mengeliminasi baris ketiga? Karena di sini terlihat baris ketiga ini matriks koefisiennya itu adalah penjumlahan dari baris pertama dan baris kedua. Jadi kita akan peroleh baris ketiga di sini terbentuk matriks koefisiennya ini 0 ya di baris ketiga, dan ruas kanannya atau kolom paling kanannya di sini tidak 0. Ini bisa kita terjemahkan dalam bentuk SPL. Berarti 0x ditambah 0y tambah 0z ini sama dengan 1. Yang selalu salah untuk setiap bilangan real x, y, dan z. Artinya kewujudan jawabnya tidak ada, ini tidak ada jawab ya SPL ini. Sehingga kita bisa simpulkan SPL ini tidak konsisten dan jawab SPL-nya tidak ada. Nah, jadi dari ilustrasi yang sebelumnya, kita bisa menyimpulkan satu buah teorema atau satu buah sifat yang secara umum adalah sebagai berikut. Jika kita punya serangkaian OBE, ini dikerjakan pada matriks lengkap dari suatu SPL tadi, ini menghasilkan matriks yang memuat baris yang mempunyai unsur tak 0 terkiri pada kolom terakhir, maka SPL-nya tidak ada jawab. Jadi kita bisa lihat contoh yang sebelumnya, di sini unsur tak 0-nya berada pada kolom terakhir. Jadi di sini SPL-nya tidak ada jawab. Nah, bagaimana untuk SPL yang ada jawabnya? Kita lihat teorema selanjutnya atau sifat selanjutnya. Jadi jika matriks epsilon, ini untuk matriks lengkap suatu SPL, sekali lagi, ini tidak memuat baris yang unsur satu utamanya pada kolom terakhir, maka dia punya jawab. Ya, jadi ini hanya benar-benar kebalikan dari teorema yang sebelumnya. Sebagai ilustrasi, jadi saya punya SPL dengan matriks lengkapnya sebagai berikut. Ini saya sebenarnya hanya mengubah sedikit saja agar kita bisa peroleh serangkaian OBE berikut. Nah, di sini saya memperoleh baris 0 pada baris ketiganya. Di sini kita bisa melanjutkan lagi proses eliminasi Gauss-nya. Kita bisa lakukan sebagai berikut OBE-nya. Jadi saya hanya menampilkan saja untuk detail perhitungannya. Mungkin bisa di-pause dulu untuk dibaca secara perlahan ya. Dan akhirnya kita bisa peroleh bentuk matriks epsilon reduksi Gauss-Jordan ya. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa ini kewujudan jawabnya ini ada ya. Jawab dari SPL ini ada. Namun apa solusinya atau apa jawabnya? Kita bisa memandang kembali dalam bentuk SPL-nya. Misalkan variabel-variabelnya adalah X, Y, dan Z. Saya akan punya pada baris pertama itu X ditambah 6/5Z sama dengan 1/5.
dan Y ditambah 3/5Z sama dengan 3/5, itu pada baris kedua. Di sini, karena kita mempunyai 3 variabel yang tidak diketahui, atau 3 perubahan yang tidak diketahui, namun kita hanya mempunyai 2 persamaan, maka kita perlu memisalkan salah satu variabelnya atau salah satu perubahannya dengan suatu bilangan real sembarang. Misalkan kita beri nama T. Akibatnya kita punya Z ini sama dengan T, berarti X dan Y ini bergantung dari Z. Atau dalam kata lain, ini bergantung dari T. Bisa kita tuliskan sebagai berikut. Jadi, jawabnya ini banyak. Kita bisa tuliskan dalam bentuk himpunan vektor-vektor sebagai berikut. Ya, ini sebenarnya contoh yang mirip seperti video sebelumnya ya. Nah, sekarang kita ingin melihat kewujudan jawab dari SPL yang khusus, yaitu tentang SPL homogen ya. Di sini SPL homogen, kita ingat-ingat lagi, sebenarnya kita sudah lihat contohnya sebelumnya. Jadi SPL homogen adalah SPL yang berbentuk AX sama dengan B, ini bentuk umum SPL, namun ruas kanannya atau matriks B-nya ini adalah matriks 0. Nah, tentunya kalau kita punya bentuk seperti itu, X yang sama dengan matriks 0, ini pasti menjadi solusi dari SPL homogen apapun itu. Jadi sebagai contoh, misalkan saya punya X tambah Y sama dengan 0, X min Y sama dengan 0. Tentunya tanpa kita harus berpikir secara panjang, kita tahu 0 dan 0 ini pasti solusi. Kalau X-nya 0 dan Y-nya 0, ini pasti memenuhi dua buah persamaan ini. Jadi setiap SPL homogen pasti punya solusi. Jadi kewujudan jawabnya terjamin ada, yaitu solusi 0. Dan ini biasa kita beri nama sebagai jawab trivial. Pertanyaannya, apakah jawab dari SPL homogen ini tunggal atau tidak? Nah, mungkin kita bisa bertanya juga secara umum ya, tidak harus SPL homogen. Apakah SPL yang tidak homogen pun bisa punya jawab tunggal atau tidak gitu? Ketika kewujudannya sudah terjamin. Sekarang kita akan lihat pembahasan selanjutnya tentang ketunggalan dari jawab SPL. Di sini kita mulai dengan suatu teorema. Jadi, pada matriks eselon, untuk matriks lengkap suatu SPL, ini tidak terdapat baris yang unsur satu utama pada kolom terakhirnya. Ini kan berarti menjamin kewujudan dari jawabnya, ya, seperti teorema sebelumnya. Dan banyaknya baris tak nol, ini sama dengan banyaknya kolom matriks koefisien. Ini adalah syarat penting agar SPL ini mempunyai jawab yang tunggal. Sebagai contoh, maksudnya seperti apa? Ini contoh ada matriks eselonnya, ceritanya dari suatu SPL. Kita bisa lihat bahwa banyaknya baris tak nol di sini ada 3 ya. Oke. Dan banyaknya kolom matriks koefisien di sini ada 3. Karena ini sama, artinya kita bisa simpulkan bahwa SPL yang mempunyai bentuk matriks eselon ini adalah SPL dengan jawab tunggal. Sebagai contoh selanjutnya, kita akan lihat tentang SPL homogen. Di sini saya punya SPL homogen yang bentuk matriks eselonnya adalah sebagai berikut. Kita ingat-ingat lagi bahwa SPL homogen, ruas kanannya selalu 0 ya. Nah, di sini terlihat bahwa baris tak 0 ada berapa? Ini ada 2 ya. Namun ada kolom baris koefisiennya ada 3, tidak sama. Berarti jawab SPL homogen ini tidak tunggal. Berarti kita sudah bisa berhasil menjawab permasalahan yang sebelumnya muncul. Kita bisa simpulkan beberapa hal dari sini. Di sini, karena SPL homogen ini selalu mempunyai solusi 0, atau yang biasa kita sebut tadi dengan solusi trivial, solusi tak nolnya kita sebut sebagai jawab tak trivial, atau jawab yang tidak secara umum bisa diketahui gitu ya, tidak secara langsung bisa diketahui. Dan berarti kita bisa simpulkan apa di sini? Untuk SPL homogen, kewujudan jawabnya terjamin, selalu dijamin ada. Namun ketunggalannya belum tentu. Sekarang kita akan melihat beberapa permasalahan tentang analisis jawab, namun matriks lengkapnya ini mengandung suatu parameter. Jadi kita ingin menentukan
parameter yang seperti apa agar jawabnya tunggal, atau jawabnya ada, atau bahkan tidak ada jawab. Sebagai contoh, kita punya SPL berikut. Di sini kita punya K sebagai parameternya. Saya sebut K-nya suatu konstanta. Di sini kita ingin menentukan berbagai macam syarat untuk K-nya agar SPL ini mempunyai jawab, atau bahkan tidak punya jawab, atau jawabnya harus tunggal. Berarti kita harus memulai dari membentuk matriks lengkapnya terlebih dahulu. Adalah sebagai berikut. Lalu kita akan lakukan di sini metode Gauss ya, eliminasi Gauss. Jadi kita akan peroleh OBE berikut. Ini mungkin teman-teman juga bisa mengecek perhitungan OBE-nya. Jadi kita peroleh, ini hasil yang sebelumnya. Kita punya bentuknya sebagai berikut. Dan kita sudah memperoleh baris terakhir, ini baris yang seluruhnya bergantung terhadap K. Jadi tidak ada konstanta tidak ada konstanta apapun di sini kecuali suatu nilai yang bergantung semuanya pada parameter K. Jadi kita bisa mulai menganalisis jawab SPL-nya pada baris ketiga. Kita lihat fokusnya pada baris ketiga. Dan mungkin kita bisa sedikit melanjutkan agar kita bisa peroleh bentuk matriks eselon ya. Nah, sekarang kita perhatikan baris ketiga. Di sini, kita lihat SPL tidak mempunyai jawab apabila pada bagian ini, koefisien ini kita mempunyai 0, ya, nilai 0, dan pada ruas kanannya ini tidak 0. Idenya seperti itu, agar kita mempunyai bentuk SPL yang tidak konsisten. Sekarang kita lihat satu persatu. Berarti K kuadrat min 9 harus sama dengan 0, dan bisa difaktorkan ya, menjadi K min 3 dan K plus 3. Namun, ini artinya sama saja dengan dan, berarti kedua syarat ini harus terpenuhi. K min 3-nya tidak sama dengan 0, artinya ini K-nya tidak boleh 3. Namun di sini kita punya K-nya 3 atau K-nya min 3. Berarti kita akan ambil K-nya min 3 agar SPL-nya tidak mempunyai jawab. Lebih lanjut lagi, kita bisa lihat SPL akan mempunyai banyak jawab. Ingat, apabila baris nolnya ini lebih sedikit ya daripada banyak kolom dari matriks koefisiennya. Dalam kasus ini kita ingin membuat banyak baris nolnya adalah 2. Jadi kita buat ini 0, ini juga 0 ya. Jadi kita bisa peroleh K min 3-nya harus 0 sekarang. Berarti K-nya harus 3. Karena ini harus memenuhi keduanya ya. Kedua syaratnya harus terpenuhi. Karena saya di sini pakai kata dan. Di sini ya. Berarti untuk nilai K yang lainnya, SPL ini aman-aman saja. Aman-aman saja di sini artinya dia mempunyai jawab tunggal. Tentunya sebagai latihan, teman-teman juga bisa coba untuk menentukan solusi dari SPL ini ya. Apabila K-nya 3, bagaimana solusinya? Jadi mungkin ini kita akan peroleh himpunan jawab begitu ya, karena kan banyak jawabnya. Namun untuk K-nya bukan 3, bukan min 3, bagaimana jawabnya? Gitu ya, pasti ada perhitungannya juga. Nah, ini teman-teman bisa coba hitung sebagai latihan ya. Nah, contoh selanjutnya ini menyangkut tentang SPL homogen. Waktu di video sebelumnya kita juga sempat membahas bahwa SPL homogen ini matriks lengkapnya terkadang tidak penting untuk dituliskan ya, ruas kanannya atau kolom paling kanannya ini tidak perlu dituliskan karena kita sudah tahu pasti 0 semua. Jadi biasanya kita bisa menyatakan SPL homogen dengan menuliskan matriks koefisiennya saja. Misalkan saya punya matriks koefisiennya ini, jadi ini bergantung dengan parameter P begitu. Seperti biasa kita ingin melihat kondisi-kondisi jawab dari SPL homogen ini. Kita ingat bahwa SPL homogen pasti mempunyai jawab, jadi permasalahannya apakah jawabnya tunggal atau tidak. Jadi kewujudannya tidak perlu ditanya lagi, pasti ada jawabnya. Maka dari itu kita akan mulai melakukan metode eliminasi Gauss. Kita mulai dengan melakukan OBE sebagai berikut. Di sini kita perlu berhati-hati. Jadi kita tidak boleh sembarangan membagi baris kedua dengan P plus 2.
karena P plus 2 bisa saja 0. Artinya P-nya bisa saja bernilai minus 2. Maka dari itu kita harus membaginya menjadi 2 buah kasus. Misalkan saya akan ambil kasus P plus 2-nya tidak 0, artinya P-nya tidak min 2. Jadi saya boleh melakukan pembagian baris kedua dengan P plus 2, karena pembagian dengan bilangan tak 0 itu pasti diperbolehkan. Saya tuliskan sebagai berikut, dan saya bisa melanjutkan lagi menyederhanakan matriks koefisien dari SPL homogen ini, sehingga diperoleh bentuk matriks koefisiennya ini dalam bentuk echelon adalah sebagai berikut. Jadi kita akan memfokuskan lagi pada baris ketiga di matriks koefisiennya. Kita ingat bahwa solusi tak trivial ini muncul apabila SPL homogen ini mempunyai solusi yang banyak ya, atau jawab yang banyak. Artinya, banyaknya baris tak 0 itu harus lebih sedikit daripada banyaknya di sini kolom ya, kolom koefisiennya, matriks koefisiennya. Di sini kolom matriks koefisiennya ada 3, baris tak 0-nya diinginkan tidak 3, ya misalkan 2. Berarti saya ingin membuat bagian ini, min P min 2 ditambah 9 dibagi P plus 2-nya, kita buat 0. Dan apa yang terjadi, kita bisa hitung dan kita bisa samakan penyebut dan menyederhanakannya bisa difaktorkan, sehingga kita bisa peroleh hasil yang cukup bagus, yaitu P-nya 1 atau P-nya negatif 5. Tentunya selain itu, berarti P-nya, maksud saya SPL-nya ini mempunyai solusi yang tunggal. Artinya dia tidak memiliki solusi tak trivial. Namun jangan lupa kita ini melihat kasus di mana P-nya tidak sama dengan min 2. Apa yang terjadi jika P-nya sama dengan min 2? Kita akan peroleh bentuk matriks koefisiennya adalah sebagai berikut. Kita langsung substitusi. Namun sebagai catatan, minus P minus 2 ini sama saja dengan minus dari P plus 2. Karena P plus 2-nya sudah 0, berarti minusnya juga 0. Jadi kita punya matriks koefisiennya adalah sebagai berikut, dan kita bisa melakukan OBS seperti biasa. Sini saya tukar dulu, lalu saya akan buat matriks echelon dengan membagi masing-masing diagonalnya ya. Dan di sini jelas bahwa matriks tan nolnya ada 3, maksud saya baris tan nolnya ada 3, dan banyaknya kolom dari matriks koefisien juga ada 3. Berarti bisa kita simpulkan bahwa ketika P-nya sama dengan min 2, kita akan punya SPL homogen ini mempunyai solusi yang tunggal atau jawab yang tunggal. Jadi kita bisa simpulkan SPL tidak memiliki solusi tak trivial untuk P sama dengan min 2. Jadi ini adalah akhir dari bagian tentang sistem persamaan linier.